balik lagi ke sosok ini ya Kak Frisly. Berarti sosok yang ada di pohon ini itu meniru korban yang dievakuasi di gedung ini ya? Menurutku kayak gitu. Jadi makhluk-makhluk yang memang ada di sekitaran sini, mereka menjadi residu energi dari korban-korban yang terjadi di sana. Cuma saat ini sih banyak yang udah pada nungguin kita ya. Tapi mereka menunjukkan seperti kesakitan yang sangat sakit, rintihan. Suara-suara rintihan itu kedengaran jelas banget di kuping aku, dan itu sumbernya memang dari dalam tempat ini. Karena dulunya aula atau titik untuk menidurkan jenazah. Frisly mengajak masuk menuju area aula di mana tempat untuk dibaringkannya para korban kecelakaan. Ini ramai banget sih. Tasya boleh bantu masuk dulu, kasih penerangan. Assalamualaikum. Di sini itu dulunya balai atau aula perkumpulannya, di mana banyak banget ditiduri Digeletakin iya, gitu ya? digeletakin sih jenazah-jenazah yang memang tidak selamat dengan kondisi yang sangat-sangat hancur. Dibawa ke sini semua, sebagian ada yang dibawa ke ini, ada mobil lewat, ditek-tekin aja dah ke mobil. Di rumah-rumah udah penuh, setiap rumah udah penuh jalan-jalan. Jujur saat ini mereka seperti menghampiri kita secara perlahan. Mereka ramai banget di tempat ini dan masih dengan sama rintihan, bahkan ada, aku dapat gambaran jelas banget pada saat tadi masuk lewatin pintu, ada ibu-ibu yang membopong seorang bapak-bapak dengan kondisi penuh dengan luka. Bisa dibilang itu nggak enak banget untuk dilihat. Penuh dengan luka, bener-bener penuh banget. Bagian sini ke bawahnya itu luka, hancur. Itu dibantu bopong sama ibu-ibu. Sampai di sini ditidurin, jadi seperti ada tiang kecil di sini, ditidurin badannya jadi untuk nyender. Dan kata-kata terakhir dari almarhum Pak Abidin, usia 41 tahun, kata-kata terakhirnya itu adalah Alhamdulillah. Secara terbata. Lalu beliau menghembuskan nafas terakhirnya di sini. Dan dicoba untuk dibantu kayak gimana pun udah nggak akan bisa, karena memang jujur banyak banget korban-korban yang ada di sini itu yang memang dibawa ke tempat ini itu sudah kehabisan darah, Fasya. Sudah dalam kondisi yang sangat amat kritis ya. Dan di tempat ini tuh bukan cuma Fasya, bukan cuma menjadi tempat terakhir mereka, tapi sampai saat ini dan mungkin sampai kapanpun mereka akan terus-terusan menghuni tempat ini karena mereka merasa adanya bekas darah dari tubuh mereka yang tertetes di tempat ini. Contohnya juga kayak ada anak kecil yang berusaha untuk menopang tangannya. Karena itu memang sebenarnya tangannya sudah tidak bisa diselamatkan, tapi tetap dia bawa. Dan dia terus-terusan teriak memanggil orang tuanya, mama, mama, mama berkali-kali. Karena memang bisa dibilang jasad ibunya tidak bisa teridentifikasi. Akibat kejadian itu, karena benturannya tuh kencang banget, Fasya. Jadi ini tuh banyak banget yang dibawa ke sini tuh malah anak kecil mereka yang berusaha untuk bertahan hidup. Banyak juga yang kelihatan banget mereka menarik nafas kayak udah nafas terakhirnya. Ini juga ada 3 sosok yang duduk. Frisly melihat adanya sosok yang sedang duduk di kursi. Frisly mencoba mendekati sosok tersebut. Dia tahu kalau aku lagi menjelaskan tentang reka adegan apa yang mereka alami. Sehingga sosok-sosok yang duduk di sini tuh dengan kondisi lagi-lagi hancur.
Tapi memang mereka berharap ketika mereka mencoba untuk membuka mata dan itu samar-samar kejadiannya, mereka justru malah lebih lega karena tidak melihat kondisi gerbong yang hancur. Jadi mereka malah ngerasa kalau ketika dia buka mata tuh aku udah diselamatin. Mungkin aku coba untuk menirukan kali ya Fasya, bentuk komunikasi antara aku dengan sosok ini. Aku coba untuk menarik energinya dan mungkin akan ada informasi yang bisa kita sampaikan juga dari residu energi yang ada di sini. Oke, baik. Aku boleh minta night vision? Tim minta night vision. Frisly mencoba berkomunikasi dengan sosok ini agar mampu lebih dalam lagi merasakan residu energinya. Asli. Halo. Punten, makasih. Jadi bisa mengucap biar kembali ke atas, Mas. Punten, Mas. Pada saat komunikasi itu aku bener-bener ngerasain sedih banget sih. Dia bilang makasih karena udah bisa berkomunikasi, terus juga dia menitipkan pesan untuk mendoakan sosok itu dan juga mendoakan mungkin korban lainnya yang meninggal. Pada saat itu, di tanggal 19 Oktober, kata beliau, harusnya hitungan hari istrinya melahirkan anak pertama. Jadi dia cuma berharap emang bisa melihat anak pertamanya, bisa berkumpul dengan keluarganya gitu, tapi ternyata kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Jadi ternyata banyak mungkin dari tadi yang aku bilang, mereka mengelilingi aku karena mereka berharap adanya tubuh yang bisa menjadi penyalur atau jembatan Fasya untuk jauh lebih tenang kembali ke atas dengan kuasanya gitu. Maksudnya luar biasa banget itu mereka-mereka yang ada di sini. Lihat deh. Frisly tiba-tiba saja melihat adanya sosok yang berada di dekat jendela dan sedang bersembunyi di balik tirai. Frisly pun mencoba untuk mendekati sosok tersebut. Berdiri gitu sih. Jadi kayak tadi tuh ada yang kayak gini. Dia nggak mau ngasih unjuk. Jadi dia tuh nutup diri kayak gini tuh. Halo. Dia bilang dia nggak mau ngasih unjuk karena dia nggak mau bikin manusia takut dengan kondisinya. Jadi menurut aku adalah kenapa tadi aku bilang mungkin kita jauh ngerasa lebih pengap Fasya di dalam sini karena emang rame. Tapi luar biasanya adalah mereka semua di sini memang mereka sudah menerima takdirnya. Mereka lebih damai. Mereka jauh lebih bisa menerima ini karena menurut mereka adanya usaha untuk diselamatkan. Walaupun ternyata banyak yang dibawa ke sini tuh 95%-nya tidak selamat. Dan di sana kan juga ada panggung ya. Frisly melihat adanya panggung yang ada di bagian ujung dari aula ini. Tidak seperti ini sebenarnya. Kalau pada saat itu ini semuanya lurus. Di samping sininya ada tiang penyangga. Di sebelah kanannya juga ada. Dan tubuh-tubuh yang ditidurkan tuh benar-benar yang berbagai macam kondisi. Kalau memang lukanya banyak di area kiri,
maka akan ditidurkan dengan topangan kaki masyarakat. Jadi masyarakat tuh berusaha untuk duduk, untuk naruh Di badan-badan. pahanya gitu ya? Iya, dan mereka akan ditidurkan gitu Fasya, bener-bener kayak gini sampai nafas terakhirnya. Sebenarnya komunikasi mereka itu adalah mereka memberitahu bahwa kenapa, mungkin kalau pertanyaannya dari masyarakat, kenapa sih ini kan sudah dibangun kembali, sudah menjadi tempat aktivitas manusia, kenapa masih banyak yang kadang melihat sosok Sosok-sosok korban itu ya? iya dengan organ tubuh manusia. Dengar nggak? Iya, dari arah sana ya? Sabar ya. Banyak banget yang mau komunikasi. Tapi emang saat ini, sekarang kita ada di sini. Ini rame banget Fasya, rame bangetnya, bahkan ada yang pada saat itu hanya bisa berdoa. Ada sosok ibu-ibu. Mungkin kita bilang dia sudah punya cucu ya. Dan pada saat dievakuasi, beliau terpisah dengan cucunya. Alhamdulillahnya cucunya berhasil diselamatkan ke rumah sakit besar. Tapi kenapa residu energi ini berbeda daripada energi lainnya? Karena kalau sosok yang ini, saat ini dia masih dengan kondisi yang seperti ini Fasya. Frisly mencoba untuk menirukan gerakan dari ibu yang sedang ia ajak berkomunikasi. Dia marah karena seharusnya dia tidak naik kereta pada jam itu.